Halo Sobat Ternak, jumpa lagi bersama Sari Guna Farm Banyuwangi. Kali ini saya meliput di tempat bang pakan saya yang jarang sekali saya kunjungi, karena bang pakan di dekat kandang saya itu masih banyak. Dan kemarin saya ngarit juga cukup banyak. Jadi saya kan sistemnya silase ya. Jadi tidak menerapkan ngarit setiap hari, itu enggak. Jadi saya itu pakannya saya silase. Jadi sekali ngarit itu langsung banyak. Sejauh ini saya ngaritnya itu 2 minggu atau 3 minggu sekali baru ngarit. Itu pun biaya ngaritnya kadang-kadang saya membayar orang dari hasil penjualan rumput odot. Jadi hasil dari penjualan rumput odot itu saya gunakan untuk ngarit, untuk beli tong silase, karena yang paling efektif menurut saya adalah silase itu memakai tong. Nah, di bang pakan saya ini sangat beda dengan bang pakan yang lain, karena saya menganut sistem tumpang sari. Jadi lahan bang pakan saya ini dahulunya, bukan dahulunya, sampai sekarang sih ya, masih ada ini di Banyuwangi itu terkenal dengan tanaman buah naga, itu sangat terkenal. Bahkan buah naganya itu di Banyuwangi tidak mengenal musim. Pakai lampu ya. Kalau malam disinari lampu, jadi sepanjang tahun dia itu terus berbuah. Tapi biayanya mahal lampunya. Kebetulan ini di lahan yang agak ke dalam lokasinya, jadi tidak di lampu. Karena lampu itu cukup mahal, rawan pencurian ya. Ini cukup luas lahannya. Ini pohon randu juga bisa dimanfaatkan untuk pakan domba. Dia suka sekali kalau makan ini pohon randu ini, daun randu ini. Katanya ada yang bilang kalau daun randu itu membuat kambing keguguran. Itu nggak bener ya menurut saya. Sejauh ini dari awal saya kasih makan daun randu itu, domba saya tidak apa-apa itu. Sampai dia melahirkan, dari bunting sampai melahirkan juga normal-normal aja sih. Nah ini bang pakan saya. Menurut saya sejauh ini ya, daripada lokasi yang kosong, contohnya seperti ini. Ini kan di ganggangnya buah naga kan kosong ya. Ini sering diaritin orang. Jadi inspirasi saya ternak itu dari melihat orang itu sering ngarit di sini. Dulunya saya terima kasih banget ini. Lahannya diaritin gitu ya. Jadi saya mungkin nggak keluar tenaga untuk membersihkan rumput liarnya. Tapi sekarang rumput liar ini sangat berguna. Dan bahkan saya tanamin rumput odot di sela-selanya seperti ini. Ini kebetulan belum ditanam ya. Nanti saya tanam juga setelah melihat hasilnya seperti ini. Ini hasilnya, ini bagus. Jadi lahan itu benar-benar maksimal produktif ya, maksimal produktif. Daun randunya juga bisa dimanfaatkan. Buah naga ini masih hijau ya, juga bisa dijual. Jadi tidak ada lahan kosong, lahannya benar-benar produktif, maksimal lah produktifnya. Sejauh ini saya menanam rumput odot, rumput red napier, gama omami, pakcong, Zanzibar, apalagi ya itulah pokoknya. Untuk sistem tumpang sari yang paling cocok menurut saya rumput odot ini. Karena apa? Semua tumbuhan itu membutuhkan sinar matahari. Jadi karena tingginya rumput odot itu cuma segini ya, ini 1,5 meter lah. Jadi dia tidak mengintimidasi tanaman lain. Ini seperti ini. Jadi sama-sama kebagian sinar lah, sama-sama bisa berbagi sinar matahari lah gitu. Beda dengan red napier yang tinggi ataupun pakcong ya. Pakcong kan tingginya bisa 2 meter 3 meter. Ini beneran 3 meter ini.
karena udah lama tidak saya arit, jadi tingginya sampai 3 meter. Kebetulan ini ada orang pesen bibit red napier, jadi ini saya potong. Nah, ini pas waktu penanaman juga saya tanamin jagung. Jagungnya sudah panen ini. Ini biasanya orang-orang dicacah ya, dicoper untuk pakan, tapi saya tidak karena nutrisinya rendah ya. Lebih baik rumput odot aja lah, rumput odotnya masih banyak soalnya. Jadi seperti itu. Menurut saya sistem tumpang sari ini memberi keuntungan berlipat-lipat ya. Daun randunnya juga dapat, untuk pakan ternak juga bisa, buah naganya juga bisa untuk dijual, kalau dimakan sendiri nggak habis. Terus rumput odotnya juga bisa untuk pakan ternak. Ini tiga variabel ini, 3 tanaman jadi satu, di 3 tanaman jadi 1 ladang. Ini benar-benar berfungsi maksimal gitu. Sejauh dari pengamatan saya dan udah praktek langsung ya, rumput odot ini yang paling cocok untuk sistem tumpang sari adalah rumput odot. Tuh mulai berbunga itu buah naganya. Kalau nggak ada buah naga, mungkin ditanamin pohon kates juga bisa. Nanti hasil dari penjualan buah kates untuk ngarit, untuk beli tong lagi gitu. Karena saya ngarit itu cuma 3 minggu sekali atau sebulan sekali ya ngaritnya. Karena saya menganut sistem silase, bukan fermentasi tapi silase. Silase itu ya pure, bener-bener rumput langsung dimasukin tong, udah gitu aja. Sejauh ini efektif ya, tidak ada campuran molase atau apalah, gak ada sama sekali itu. Malah hasilnya bagus, baunya juga wangi, dombanya normal sampai lahiran, sampai hamil kan. Ya seperti ini rumput red napier saya. Kalau ada yang pesen silahkan order. Stok red napier saya banyak banget. Ini daun randu ini katanya nutrisinya juga banyak ya. Mungkin nanti saya tambahin pohon gamal agar pakannya lebih bervariatif, karena leguminosa itu nutrisinya lebih tinggi daripada rumput. Ini yang kemarin saya arit, tumbuh lagi cepet banget. Kalau rumput odot itu perkembangannya sangat-sangat cepat menurut saya sih. Ini rumput odot itu pakcong. Kalau pakcong kan benar-benar mengintimidasi ya, dia sangat tinggi, jadi antara tanaman satunya dengan yang lain itu ada kemungkinan untuk berebut sinar matahari. Padahal tanaman yang bagus itu yang bisa menerima full sinar matahari, kalau menurut saya ya. Seperti itu. Ini rumput BB Biogen, tunasnya juga banyak, cepat banget ini BB Biogen nih pertumbuhannya. Tuh yang mau rumput BB Biogen, pakcong, Gama Umami ada di sini. Semuanya tinggi-tinggi seperti itu. Sejauh ini yang saya arit cuma rumput odot doang. Kalau odot rumput Gama Umami dan yang tinggi-tinggi itu jarang saya arit dan sangat tua. Kalau usianya udah tua itu sangat cocok untuk pembenihan, untuk bibit ya, karena cepat tumbuhnya. Lah ini besok saya arit lah ini, supaya saya tahu perkembangan setelah diarit tuh rumput red napier seperti apa gitu. Ini dia red napier, bagus banget. Dulu dikira nanam tebu dulu, nggak tanya nanam rumput. Ya, rekomendasi saya kali ini untuk sistem tanam tumpang sari yang lebih bagus adalah rumput odot juaranya, karena dia tidak
apa ya, kita pakan ternak itu tidak cukup rumput saja ya. Menurut saya nutrisinya itu kurang. Kalau dikasih makan rumput apa, pakcong atau rumput odot doang, itu domba itu sering masih teriak-teriak gitu loh. Tapi kalau rumputnya dicampur dengan legum, ramban-rambanan, dia itu tenang gitu, kayak lebih suka gitu loh. Jadi kemarin saya itu mau beli konsentrat ya, tetapi setelah tahu perkembangan domba saya hanya makan legum dan makan rumput seperti ini, itu bisa hamil sampai beranak. Berarti menurut saya nutrisinya itu cukup ya, hanya dengan legum dan rumput. Legum dan rumput, kebetulan saya memakai sembarang lah, pokoknya legum itu. Kebetulan di dekat kandang saya ada daun sono, juga ada daun macam-macam lah, pokoknya legum di dekat kandang saya. Jadi sebenarnya tidak perlu konsentrat untuk sistem breeding ya, untuk breeding loh ya, bukan untuk fattening ya. Itu hanya membutuhkan legum dan rumput saja, itu udah cukup sih. Buktinya domba saya sampai hamil, sampai melahirkan, dan itu normal, bagus semua. Kalau kita tidak membutuhkan konsentrat, ya biaya pakannya ya benar-benar bisa ditekan biaya pakan. Bahkan tidak ada biaya pakan, yang ada biaya tenaga untuk ngarit gitu. Itu sangat-sangat bagus menurut saya. Saya nggak sengaja itu, dari awal ternak itu saya kasih legum sama rumput aja gitu. Lama-lama dia bisa hamil, berarti kan normal gitu loh. Oke. Jadi ya rumput makanan pokok ya, harus ada. Sejauh ini rumputnya yang banyak ya, legumnya yang sedikit. Itu porsi pakan di kandang saya. Kalau legumnya 80%, kalau legumnya 20% lah, rumputnya berarti 80%, jadi 100% gitu. Oke lah, demikian liputan saya dari Bank Pakan saya yang masih belum terjamak ini, yang masih perlu ditanamin lagi. Sejauh ini sistem tumpang sari itu berhasil dengan rumput odot ya, bagus rumput odotnya, karena dia tidak terlalu tinggi, jadi masih bisa berbagi dengan tanaman yang lain, terutama pohon naga dan pohon randu. Oke, terima kasih. Salam ternak dari Banyuwangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.